Hidup kita di dunia akan menentukan hidup kita di akhirat. Kalau kita salah memaknai hidup ini, kemudian kita hidup berdasarkan makna yang salah, maka udah bisa ditebak ke arah mana kita akan hidup. Mencari makna hidup itu adalah hal yang serius, nggak main-main loh. Nggak ada pemikiran parsial yang membedakan urusan dunia dan urusan akhirat. Hidup dunia justru menjadi penentu bagaimana kelak kita hidup di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini ialah mencari makna hidup agar lebih bermakna. Mungkin saat ini karena perkembangan zaman, kita bakal menemukan berbagai metode makna hidup atau tujuan hidup yang kemudian hal ini bisa memberdayakan hidup kita menjadi lebih sukses di dunia. Tapi kesuksesan di dunia nggak ada artinya kalau di akhirat kita jadi manusia yang gagal. Mencari makna hidup adalah titik kritis yang nggak boleh salah. Ini akan menentukan hidup kita baik di dunia dan di akhirat. Seorang ulama besar Muhammad Al-Ghazali pernah bilang bahwa pemahaman hidup yang dangkal sebuah tindak kriminal yang keji. Untuk menemukan makna hidup yang benar, kita perlu merujuk ke rujukan yang dijamin kebenarannya, yang gak lain adalah Al-Quran. Boleh gak kita mencari makna hidup di bawah bimbingan motivator? Tentu aja boleh, jika motivator tersebut merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau rujukannya bukan Al-Quran dan hadis, maka kita perlu mikir ulang ya. Maka dari itu, dalam mencari makna hidup, kita harus bertanya-tanya, apa itu hidup menurut Al-Quran? Kita bisa mendalami Al-Quran untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Untuk itu, kami rangkum beberapa pemahaman inti tentang makna hidup menurut Al-Quran. Pemahaman yang pertama, hidup adalah ibadah. Pada intinya, arti hidup dalam Islam itu ibadah. Keberadaan kita di dunia nggak lain hanyalah untuk beribadah sama Allah. Makna ibadah yang dimaksud tentu aja pengertian ibadah yang benar. Bukan berarti cuma sholat, puasa, zakat, dan haji aja. Tetapi ibadah dalam setiap aspek kehidupan kita. Seperti yang dijelaskan pada hadis, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Pemahaman yang kedua yaitu hidup adalah ujian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Pemahaman yang ketiga, kehidupan di akhirat lebih baik dibanding kehidupan di dunia. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 14, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, surga. Pemahaman yang keempat adalah sementara. Dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 39, Allah berfirman, yang artinya, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Inilah yang akan menjadikan hidup kita lebih bermakna. Kalau kita salah memaknai hidup, maka apa yang bisa kita dapatkan dari hidup ini? Kalau kita udah memahami hal yang udah dijelaskan tadi, maka kita bisa ambil langkah selanjutnya, yaitu menyelaraskan hidup dengan makna hidup dengan cara berikut. Yang pertama, jika hidup itu adalah ibadah, maka pastikan semua aktivitas kita adalah ibadah. Caranya gimana? Caranya,
selalu meniatkan aktivitas kita untuk ibadah serta memperbaharuinya, karena setiap saat bisa berubah. Kedua, pastikan apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan ibadah atau ibadah mad'ah dan tidak dilarang oleh syariat atau ghairu mad'ah. Cara yang kedua, jika hidup itu adalah ujian, maka cara terbaiknya yaitu menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, jika kehidupan akhirat itu lebih baik, maka kita harus memprioritaskan kehidupan akhirat. Tapi bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia ya, tetapi menjadikan kehidupan dunia sebagai bekal menuju akhirat. Yang keempat, jika hidup ini adalah sementara, maka perlu kesungguhan ihsan dalam beramal. Kita nggak tahu ya kapan ajal akan menjemput. 1 detik ke depan pun kita nggak ada jaminan masih bernapas di dunia yang fana ini. Nggak ada lagi kata santai, mengandai-ngandai, panjang angan-angan, apalagi malas karena kita nggak hidup untuk selamanya. Bergeraklah sekarang, bertindaklah sekarang. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ini udah memasuki bulan Ramadan. Dan memperbaiki tujuan hidup agar lebih bermakna. Mungkin terasa mudah buat diucapin, tapi manusia diciptain Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah, manusia tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Tapi Allah menganugerahi manusia suatu kemampuan yang gak dimiliki makhluk lain, yaitu kemampuan berpikir dan kemampuan fisik. Hal itu dimaksudkan untuk membantu manusia dalam menjalani tugas-tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, termasuk untuk menjalani hidup seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran tadi. Tapi Allah kasih kita kemampuan berpikir manusia untuk dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk di dalam kehidupan ini, serta mampu mencegah sesuatu yang dapat berakibat buruk bagi diri kita dan juga orang lain. Kita juga harus bisa memaknai kehidupan ini dengan gaya Islami. Sekarang ini sebagian orang emang bergaya hedonis, suka foya-foya, dan cuma bisa mikirin kepentingan duniawi aja. Sebenarnya hal itu sangat bertentangan dengan gaya hidup sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul kita. Dalam pandangan Islam, gaya hidup bisa dikelompokin menjadi 2 golongan. Golongan pertama yaitu gaya hidup Islami, dan kedua gaya hidup jahili. Gaya hidup Islami punya landasan yang mutlak dan kuat, yaitu tauhid. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Yusuf ayat 108, yang artinya, katakanlah ini jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dan dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Memang miris sih, kenyataan justru membuat kita makin prihatin, karena justru gaya hidup jahili yang diharamkan malah yang mendominasi sebagian besar gaya hidup kita saat ini. Fenomena ini persis sama yang pernah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak umat beberapa abad sebelumnya, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengikuti orang Persia dan Romawi? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan kami akhirnya merangkum prinsip gaya hidup Islami yang diridhoi Allah yang akan kami sampaikan di video ini. Yang pertama, berniat untuk ibadah. Yang kedua, baik dan pantas. Yang ketiga, halal dan thayyib. Yang keempat, tanpa kebohongan. Dan yang kelima, tidak berlebihan. Guys,
Berpolalah hidup sederhana dan harus membudidayakan serta dilakukan ya. Kenapa? Karena seorang yang sederhana akan mudah melepaskan diri dari kesombongan dan lebih mudah merasakan penderitaan orang lain. Jadi untuk orang yang merasa penampilannya kurang indah, perindahlah dengan kesederhanaan. Karena sederhana adalah buah dari kekuatan untuk mengendalikan keinginan kita. Jadi kita juga semakin mampu untuk menjalankan tujuan hidup yang sebenarnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setiap muslim adalah pelayan bagi bumi dan Islam adalah agama yang adil. Kita harus berusaha untuk hidup dalam keselarasan dan kesederhanaan agar ketenangan jiwa dan ketentraman selalu dalam hati kita yang insya Allah akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Hidup hanya sekali, jadi gunain hidup untuk kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang lain. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung ya guys. Oke, sekian dulu video kita kali ini. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.